A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat menggerakkan hati-hati kita untuk menonton video-video yang mungkin untuk menambah, insyaallah menambah keimanan kita. Semoga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menambahkan rasa keistiqomahan kita kepada agama ini. Ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dinik wa la ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami dalam agama ini, dari atas agama ini, dan teguhkanlah hati kami dengan ketaatan. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada qudwah kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita dapat bertemu beliau di akhirat kelak, di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Penonton channel YouTube HRTI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam sharing seputar Islam. Dan insyaallah sharing seputar Islam ini akan selalu memberikan mungkin insight-insight baru ataupun sharing tentang seputar tauhid, seputar fikih, sirah dan yang lainnya. Dan manakala ketika mungkin pemateri ataupun yang berbicara di dalam video ini ada keliru atau kesalahan dalam bentuk penyampaian ataupun dalam bentuk isi, diharapkan untuk penonton sekalian untuk mengkoreksi langsung saja di kolom komentar mungkin ada yang kesalahan atau keliru. Insyaallah kami terima. Dan sejatinya pun yang menyampaikan ini adalah seorang pembelajar, masih thalabul ilmi, maka masih banyak belajar lagi untuk menyampaikan apa-apa saja yang harus disampaikan, apalagi mengenai ilmu agama. Dan na'udzubillah, semoga saja kami berlindung dari hal-hal yang bersifat menyesatkan, karena hanya kepada Allah lah bisa kita menyampaikan permohonan atau perlindungan kita dari hal-hal yang berbau syirik. Penonton channel YouTube HRTI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya dengan pertanyaan yang begitu indah. Dan ia bertanya kepada Rasulullah, mengatakan kepada sang Nabi, Man ahabun nas ilallahi, Man ahabun nas ilallahi. Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, pertanyaan ini begitu indah, penonton sekalian. Bayangkan, siapakah manusia yang tidak ingin dicintai oleh sang penciptanya sendiri, yang menciptakan langit 7 lapis, yang memiliki dunia dan isinya, sehingga kehidupan seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada yang bertanya bahwa ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, yang artinya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Yaitu artinya di sini penonton sekalian, jadi manusia yang bermanfaat adalah manusia yang memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, bahkan apalagi kepada orang tuanya. Manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bermanfaat seperti itu. Tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi bermanfaat bagi banyak orang lain. Tapi penonton sekalian, terkadang seseorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan itu hanya manfaat duniawi saja. Mungkin kita berbagi dunia, mungkin kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah
bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia atau teman kita dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seseorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah atau menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka. Dan itulah manfaat yang paling utama selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha untuk mempelajari mana yang lebih didahulukan, atau kita sebut dengan fikih prioritas. Tatkala ia ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir, kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Ini semata-mata bukan karena kita meminta manfaat dari orang itu atau kita minta ganjaran dari orang itu, bukan. Ini karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita, teman-teman kita. Anak ini, terkadang orang tua berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya itu bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang, atau apa saja itu yang terkadang menjadi pikiran atau beban pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena ini sesuai dengan perintah Allah. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan maka itulah manfaat yang seharusnya kita pikirkan, yang menjadi beban pikiran kita, bagaimana kita menyelamatkan. Mungkin kalau kita punya anak adalah menyelamatkan anak kita, atau kita belum punya anak, mungkin kita bisa memikirkan bagaimana menyelamatkan atau membawa teman-teman kita untuk menjauhi kesyirikan atau belajar Islam minimal, seperti itu. Minimal kita berdakwah untuk agar senantiasa teman-teman kita selalu taat, agar kita juga bisa menjadi taat. Dan kita mengajak ini bukan semata-mata kita ria, kita sudah ngaji atau kita sudah taat seperti itu. Tidak. Karena semata-mata kita hanya ingin menjadi habun nas ilallah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kebahagiaan yang paling bahagia ketika kita dicintai oleh Sang Pencipta kita. Seseorang manusia akan bahagia ketika ia dicintai oleh Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat senantiasa bermanfaat bagi orang lain, dan semoga kita dapat menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.